Ya, kali ini saya akan juga menampilkan beliau Kang Deddy Mulyadi yang mana mengejutkan para ulama nasional di dalam ceramahnya ya teman-teman. Ya, tidak disangka lagi beliau di atas panggung yang mana banyak sekali orang-orang menonton dan melihat ceramahnya beliau Kang Deddy Mulyadi yang membuat para ulama yang melihat ini bahkan terheran-heran sampai berkata siapa beliau Kang Deddy Mulyadi. Dan teman-teman harus simak dan tonton supaya tidak salah paham seperti apa video yang akan saya tampilkan ini. Silahkan. Nanti kalau nasi bus jadi sampah katanya begitu. Jadi makannya di rumahnya masing-masing. Siang hari ini kita berbahagia kehadiran guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia. Kasep ke, pinter ke, soleh ke. Karena dia orang soleh, maka cintanya hanya untuk istri dan anak. Jadi tidak ada harapan naksir Menteri Agama. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Iswara. Ada juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ahmad. Kemudian Sekretaris PWNU Provinsi Jawa Barat, Ketua PWNU, terima kasih. Amanah di hafal jabatan di Bandung. Ada Pak Wakil Wali Kota Kota Bandung, Atur Romo, semua yang hadir di sini. Saya tidak bisa nyebutin satu-satunya. Ada dari Bank Indonesia, Atur sudah memberikan bantuan, mewakili Kapolda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, dan semua yang hadir, terutama yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, saya kasihi emak-emak Jawa Barat. Pertama, dari sisi fasilitas agama, fasilitas ibadah ritual, Provinsi Jawa Barat banyak sekali fasilitas. Di sini saja ada Masjid Al-Jabar, kemudian ada Pusdami. Di berbagai daerah Jawa Barat punya masjid. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus-terusan hidup ini berkutat di persoalan pembangunan sarana prasarana masjid? Saya hari ini punya pikiran lagi, Pak Menteri. Punya pikirannya bagaimana provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah. Tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji
tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Sang Khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Al-Jabar, kemudian ongkos ninjau meheula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing cicilan hutang kabur. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan. Saya tidak menghalangi orang untuk umroh. Saya tidak menghalangi orang untuk haji. Tidak menghalangi orang untuk datang ke Al-Jabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, daripada jalan-jalan ke luar negeri, lebih baik jalan-jalan ke Al-Jabar. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah perubahan. Di mana letak perubahannya? Kalau datang ke Al-Jabar tidak ada sampah yang ditinggalkan, itulah manusia yang sudah masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar tidak terjadi kesemrautan dalam parkir, itu cermin orang yang masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar bawa pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan, tak ada kemarahan, tak ada kebencian, hidup penuh cinta kasih, itulah orang yang masuk masjid. Dan masjid Al-Jabar bukan hanya berdomisili di Bandung, tapi ada dalam setiap hati jamaah yang datang ke sini. Mengerti maksud saya? Ngerti apa yang diharapkan oleh gubernur syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah dan berupaya. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur, itu tidak baik. Kenapa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di-live-kan. Itu urusan Anda di rumah. Maka mudah-mudahan perlu di-live-kan.
Setuju tidak? Cinta tidak? Cinta tidak ada benci. Cinta tidak ada cinta tidak ada demi. Kata orang Sunda, celik putih celak herang, cahak bulan 14, jalan gede sasa. Jadi perilaku masjid yang harus dibawa keluar bagi warga Jawa Barat satu saja hari ini, menahan emosi. Sholat melahirkan kesabaran. Setuju? Yang hilang dari negeri ini adalah rakyatnya tidak sabar, pamimpinnya leng-leng. Rakyatnya tidak sabar, pamimpinnya kecekatan. Mari kita rubah. Pemerintahnya pelayan rakyat cekatan, rakyatnya sabar. Akan terwujud masyarakat yang ba'datul toibatul warokul. Jadi ke depan ukuran Al-Jabar satu. Kalau masjidnya selalu terjaga, masjidnya selalu terawat, DKM-nya cekatan merawat masjid penuh cinta, ada duit tidak ada duit tetap mencintai masjid ini. Yang datang juga begitu, dia merawat penuh cinta, masuk masjid kakinya dilihat dulu kotor apa tidak, sudah wudu atau tidak, atau kemudian kalau ke masjid menahan diri dari selfie, karena ke masjid bukan untuk selfie, ke masjid bertemu dengan Allah yang menciptakan dirimu. Allah akan mencintaimu meski engkau tidak memiliki perangkat HP. Setuju? Setuju? Datang ke masjid naik rengsel. Yang kedua, cinta sama Masjid Al-Jabar, cinta. Rombongan ibu-ibu di Tasik reka Al-Jabar mawa sair. Kunaon mawa sair? Eta cenah di barona bising aya runtahan ejo. Rek kerja bakti gak bersaham barong Al-Jabar. Itu namanya jamaah soleh. Jadi saran saya adalah itu. Yang berikutnya, ini kan mau tahu baru Hijriah kan? Saya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk tahun baru Hijriah. Artinya ada lembaran lama yang kelam. Karena ada lembaran lama yang kelam, yang bagaimana? Takut masih ada rakyat yang tidak sekolah. Takut masih ada rakyat yang tidak punya rumah. Takut masih ada rakyat yang masih menikmati jalan bolong. Meskipun jalan itu jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa, karena jalan provinsi secara umum sudah baik, tinggal diperhalus. Takut menghadapi rakyat yang hari ini masih ada bau menyengat sampah di lingkungan rumahnya, karena sistem pengelolaan sampahnya belum terdistribusi ke setiap desa dan kelurahan. Takut ada layanan KTP di kabupaten kota masih terlambat. Takut masih ada pelayanan pajak tidak melayani dengan senyum. Seluruh ketakutan itu takut masih kalau di jalan raya tidak nyaman. Masih ada orang yang bawa celurit, masih ada orang geng motor. Seluruh ketidaknyamanan itu adalah tanggung jawab negara. Apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara. Pemimpinnya Deddy Mulyadi. Saya menyampaikan permintaan maaf. Karena apa? Belum lahir kenyamanan yang menyeluruh. Belum tersedia lapangan kerja yang terbuka untuk seluruh warga. Masih ada orang yang ngantri melamar kerja dalam sistem nyari gawe. Hari ini masih ada ibu-ibu yang marah-marah
pertanyaannya, Kang Deddy, bisa diterima di sekolah negeri semua? Tidak bisa. Sekolah negeri daya tampungnya hanya 360.000. Per sekarang ini yang daftar di pemetaan itu sudah 450.000. Nggak mungkin. Dalam hidup pasti lu diterima cicing, lu diterima ngambek. Caranya bagaimana? Ini perlu saya jelaskan. Ada sekolah mau diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi akademik, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang seni. Oke, sudah diterima. Ada nanti yang di situ dulu namanya misalnya SMA 3 Bandung. Dulu ada zonasi karena sekolahnya dirubah kembali menjadi sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah mau, maka yang zonasi dulu yang tidak berprestasi bisa masuk. Hari ini nggak bisa. Tapi negara tidak boleh menghilangkan tanggung jawab terhadap yang zonasi di situ yang berhak sekolah. Solusinya gubernur apa? Solusinya dia sekolah lagi di sekolah negeri yang lain yang dekat di situ yang masih masuk zonasi. Tapi kalau tidak bisa diterima di sekolah negeri di situ yang masuk zonasi dan itu berhak masuk ke SMA 3 secara zonasi, maka bisa sekolah swasta di situ dan sekolahnya dibiayai oleh pemerintah penuh. Kenapa? Karena gubernur sudah bersikap tidak adil. Tidak adilnya apa? Memasukkan anak-anak pintar dari seluruh Jawa Barat ke SMA 3, mengakibatkan yang dekat SMA 3 tidak kebagian ruang karena tidak pintar seperti yang lain. Tapi dia negara harus hadir tetap menyekolahkan mereka. Sekolah tanggung jawab negara. Maka solusinya adalah tetap sekolah swasta di situ, dari mulai uang bangunan sampai uang bulanan ditanggung oleh Pemprov Jabar. Tanggung jawab. Gubernur pengen menggratiskan hampir 1 juta siswa SMA di Jawa Barat, pengen. Tapi kan tahu kalau menggratiskan negeri swasta itu harus menggratiskan hampir 1 juta semua. Berapa kalkulasinya lagi saya hitung. Kenapa? Kalau ini digratiskan maka implikasinya adalah belanjanya menjadi naik. Bisa jadi sekolah gratis tapi jalan nggak bisa kita perbaiki. Kenapa? Karena anggaran provinsi Jawa Baratnya bukan bertambah tapi berkurang dari 31 triliun sekarang tinggal 28 triliun. Kenapa berkurang? Karena dana bagi hasil pajaknya dikurangi. Dulu Jawa Barat berapa anggarannya? 37 triliun sebelum saya menjabat. Anggaran provinsi Jawa Barat 37 triliun. Setelah menjabat turun jadi 31. 1 tahun saya menjabat tinggal 28. Lain tambahan duit hero murah. Murah hero murah. Maka itu kawin-kawin. Ya, ini perlu jelaskan. Tapi apakah layanan publik Jabar meningkat? Meningkat. Jalan meningkat anggarannya, PJU meningkat anggarannya. Anggaran jalan dari 400 jadi 4 triliun. Dulu selama 5 tahun Jawa Barat tidak bangun sekolah, tidak bangun ruang kelas, tidak. Sekarang kita, walaupun kita uangnya berkurang, sekolah baru dibangun, ruang kelas dibangun, rumah rakyat miskin dibangun, aliran listrik dialirkan, orang ngantri tiap hari berobat dijamin oleh pemerintah kita layani. Lumayan juga gubernur muda. Terakhir. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Jabar tiap hari? Bukan. Ke Musdahi tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh.
biar Pak Kiai yang jelas. Ini jelasin karena ini harus dibenerin. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sedekah, tapi rakyatnya bebenah-benah. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu bersikap berebutan di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berputarnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amal zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang ditutup untuk 70%, untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi ini mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari. Ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja. Karena aturan. Makanya saya minta kepala BKD evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Gubernur di pelototan kenal poin, dia milih jabatan fungsional. Lu gawe nang gaji nang gede man keiring negara teh. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajinya lebih dibanding anu gawena hekes. Pertanggung jawaban cukup nyengarang, nyaeta telaah dibaca di gua intarat lah. Ini Pak, ini harus dibenerin. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko
Ini penting. Jadi tafsirnya apa? Rahim. Pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh lagi tiap tahun. Ayo umroh nama bikin SPJ iya. Pergi haji bukan kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Terakhir, ini ada Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ini penting. Kenapa? Penting. Ini penderitaan. Kenapa? Tiap hari kami harus melayani TKI yang paspor kunjungannya habis di luar negeri dan harus balik. Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, tiap hari, makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi dari TKI di luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dia harus, yang pergi ke luar negeri harus assessment dulu, ditanya dulu. Kalau kemudian dia pergi ke luar negeri karena berbagai problem, maka tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan mencarikan pekerjaan di dalam negeri, mencarikan pekerjaan di Jawa Barat. Kenapa? Zolim gubernur. Makin banyak anak yang mengalami trauma, rusak masa depannya karena keluarganya tidak mampu hadir di rumahnya disebabkan negara abai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini penting. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kita berucap terima kasih pada yang membangun Masjid Al-Jabar, dari mulai Pak Dani, Pak Ahmad Heriawan, Pak Ridwan Kamil, semuanya semoga menjadi orang-orang soleh. Dan doakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dipercaya oleh rakyat sehingga rakyatnya mau bayar pajak kendaraan bermotor yang pada akhirnya kita bisa bayar cicilan PEN yang diakibatkan dari yang sebagai modal pembangunan Bagja. Saya jelasin, cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Dicicil. Jadi masjid ini milik siapa? Milik rakyat Jawa Barat karena dibayarkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Jawa. Ini perlu disampaikan. Begitu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, menjadi semangat, dan saya yakin yang membangun masjid ini insya Allah dari mulai perencanaan, pembiayaan, tukang kuli macul, tukang manggul, arsitek, ahli IT, semuanya ahli surga dan ahli neraka. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan ke Pak Menteri Agama. Apa ucapan terima kasih? Di tengah-tengah banyak daerah mengalami kesulitan fiskal karena rakyatnya menurun bayar pajak, Jawa Barat mendapat amanah, rakyat bayar pajaknya tiap hari mengalami peningkatan.
rezekina nu gaduh putrana sing soleh kicu buyutna soleh anu teu gaduh caroge mudah-mudahan balik di ajabar boga gebetan anyar. Didoakeun mudah-mudahan anu ngiring pengajian ieu hutangna sing lunas. Ternyata mengelola hutang teh loba. Doakeun sing kuring tong makabuka pamajikan ketika 2028. Atur nuhun, mohon bilang komentar. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Ya. Kalau kita menilai orang dari sisi buruk saja dan mencari keburukannya saja, mungkin akan kita yang salah sendiri. Ya. Apabila kita mencari kebaikannya seseorang, sisi baiknya seseorang, mungkin prasangka yang baik itu akan kembali pada kita sendiri. Ya. Tidak semua orang-orang yang mau berusaha dengan niat hati yang tulus. Ya, bahkan orang-orang tidak percaya dengan apa yang diusahakan oleh beliau Kang Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya, ya kita cobalah gali lagi, mendalami lagi, pikirkan lagi, ya. Bagaimana beliau Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan, bagaimana beliau Kang Deddy Mulyadi perubahan jalan di Jawa Barat. Ya, mungkin tidak semuanya langsung diselesaikan secara logika ya. Tidak semuanya langsung diselesaikan karena semua butuh proses ya, dan butuh usaha juga ya. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman dan respon teman-teman mengenai beliau Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat jadi gubernur di Jawa Barat? Apakah menurut teman-teman sudah bagus ataupun gimana? Tanggapan teman-teman mungkin berbeda-beda dan respon teman-teman berbeda-beda. Silahkan komen supaya kita sama-sama punya pendapat dan respon masing-masing. Jadi kurang lebihnya dari saya Channel Sedit Official. Kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi besok.